Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Kami berharap semoga kalian semua menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2024, seorang warga melihat sebuah mobil yang terparkir mencurigakan di tepi jalan di salah satu wilayah yang ada di negara Argentina. Karena khawatir, dia pun menghubungi pihak berwajib. Sesampainya polisi di sana, mereka langsung membuka mobil tersebut. Dan ketika berhasil dibuka, terkejutlah mereka karena di dalamnya terdapat sosok jasad perempuan dalam kondisi setengah terbakar. Setelah dilakukan investigasi lebih mendalam, diketahuilah kalau korban merupakan seorang influencer yang cukup terkenal di wilayah itu. Penemuan jasadnya yang mengenaskan langsung memunculkan berbagai pertanyaan tentang siapa pelaku yang tega melakukan tindakan keji itu kepadanya. 24 va a enfrentar un tribunal oral acusado de los delitos de homicidio calificado por alevosía. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Cordoba, Argentina, tinggallah seorang perempuan muda bernama Catalina Gutierrez. Usianya baru menginjak 21 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Sang ayah bernama Marcelo Gutierrez, dikenal sebagai arsitek ternama, sementara ibunya, Elnora, memilih fokus dalam mengurus rumah tangga. Di dalam keluarga mereka, Catalina bukan anak satu-satunya. Dia masih memiliki kakak perempuan yang bernama Lucia. Meski masing-masing mereka memiliki kesibukan, keluarga itu tetap menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama. Kemudian saat beranjak dewasa, Catalina memilih berkuliah di Universitas Cordoba dengan mengambil jurusan arsitek untuk mengikuti jejak sang ayah. Di kampus itulah dia pun bertemu dengan seorang pria bernama Lazaro, dan tak lama kemudian Lazaro pun menjadi kekasih hatinya. Hubungan asmara itu tidak membuat Catalina menjadi lalai. Catalina tetap fokus pada studinya dan bahkan dia kerap meraih nilai tinggi serta mencatat berbagai prestasi akademik. Di luar dunia perkuliahan, Catalina ini juga dikenal luas di media sosial. Bahkan dia bisa disebut sebagai influencer. Catalina memiliki lebih dari 100.000 pengikut di Instagram dan sekitar 36.000 di aplikasi TikTok. Namun, popularitas tersebut bukan semata karena parasnya yang cantik saja. Dia konsisten membagikan konten-konten menarik, mulai dari fashion, kesehariannya sebagai mahasiswa, momen kebersamaan dengan keluarga dan teman, hingga cerita perjalanan hidup yang dia lakukan. Para pengikut Catalina pun merasa mendapatkan banyak inspirasi dan juga tips-tips dari konten-kontennya tersebut. Dan yang paling menarik adalah ketenaran itu tidak membuat sikap Catalina menjadi berubah. Catalina tetap rendah hati, dia masih membalas sapaan teman-temannya dan masih mudah bergaul dengan siapa saja. Dan karena itulah dia pun dikelilingi begitu banyak orang yang menyayanginya. Salah satu teman dekat Catalina bernama Nestor Soto, seorang pria yang satu jurusan dengannya di kampus. Mereka cukup sering menghabiskan waktu bersama dan bahkan kerap bermain bersama Lazaro, pacar Catalina. Hubungan pertemanan mereka terlihat seperti pertemanan pada umumnya. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2024, tepatnya di malam hari, Catalina meminta izin kepada ibunya untuk menggunakan mobil mereka yang bermerek Renault Clio. Dia berkata kalau dia ingin bertemu dengan teman-temannya sekaligus dengan pacarnya, yaitu Lazaro. Rencananya di malam itu mereka akan bermain bowling di Mall Patio Olmos. Setelah mendapatkan izin, Catalina pun bergegas pergi. Di tengah perjalanan, dia sempat mengirimkan pesan suara untuk Lazaro. Dia memberitahu kalau dirinya sedang dalam perjalanan dan sudah tidak sabar untuk bertemu. Sebelum menuju ke arah mall, Catalina ternyata sudah memiliki janji untuk menjemput Nestor terlebih dahulu. Nestor di malam itu juga ikut bersama mereka. Catalina melakukan perjalanan selama beberapa menit dan dia pun tiba di depan rumah Nestor. Setelah memarkirkan mobilnya, dari balik pintu rumah terlihat Nestor menyapanya dengan hangat. Tak lama Catalina pun masuk ke dalam rumah. Dia duduk di salah satu sofa ruang tamu, matanya menyapu ruangan yang terasa begitu sepi. Sementara itu Nestor memintanya untuk menunggu sebentar karena dia ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Tak lama berselang, Nestor kembali menghampiri Catalina. Namun kali ini Catalina menangkap sesuatu yang berbeda dari raut wajah Nestor. Ada perasaan gugup yang tak biasa. Catalina pun bertanya, ada apa? Nestor hanya terdiam. Dia kemudian duduk di samping Catalina.
Catalina kembali mencoba untuk bertanya. Dia merasa ada yang tidak beres dari Nestor. Tiba-tiba saja Nestor meraih tangan Catalina. Dia seketika menyatakan perasaan cintanya kepada Catalina. Catalina yang mendengar itu langsung tersentak. Dia terdiam beberapa menit. Dia mencoba mencerna pengakuan tersebut. Lalu dengan hati-hati Catalina menolak sambil mengatakan kalau selama ini dia menganggap Nestor hanya sebagai seorang sahabat. Terlebih lagi Catalina sudah memiliki pacar yaitu Lazaro yang juga merupakan teman dari Nestor. Mendengar jawaban pahit itu, suasana mendadak berubah. Nestor tiba-tiba seolah mengalihkan keadaan dengan mengajak Catalina bersiap menuju mobil. Nestor sebenarnya merasakan jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa setelah penolakan itu dia terima, dia merasakan kebencian setiap kali dia melihat wajah Catalina. Kemudian belum sempat mereka bersama-sama melangkah keluar pintu, Nestor secara tiba-tiba mencekik Catalina menggunakan lengannya dari arah belakang. Serangan itu benar-benar tak terduga. Catalina berusaha melepaskan jeratan di lehernya. Tangannya mencoba meraih pintu untuk bisa berteriak meminta tolong. Tetapi sayangnya Nestor lebih dulu meraih kedua tangan Catalina. Dia berusaha membuka pintu dan melayangkan pukulan keras tepat di bagian kepalanya. Seketika kepala Catalina terasa pening. Pandangannya perlahan kabur. Belum berhenti, Nestor menarik rambutnya dan kembali memukul di bagian dada. Serangan demi serangan membuat Catalina semakin lemah. Tenaganya seketika habis. Dia tak lagi mampu melawan. Dengan suara lirih dia sempat bertanya kenapa Nestor tega melakukan semua ini. Jawaban yang dia terima hanyalah makian, luapan amarah atas penolakan yang baru saja terjadi. Setelah makian tersebut dilontarkan, Nestor kembali menjerat leher Catalina. Cekikan kali ini menjadi semakin kuat, hingga membuat udara yang dihirup Catalina jadi hilang. Pandangan Catalina gelap, matanya perlahan terpejam, dan di saat itulah Catalina pun tewas meregang nyawa. Menyadari Catalina tak lagi bergerak melawan, Nestor pun terengah-engah. Dia mencoba mengatur nafasnya sendiri. Tanpa banyak membuang waktu, dia pun langsung membawa jasad Catalina menuju ke kursi belakang mobil milik Catalina sendiri. Lalu sekitar pukul 11 malam, Nestor melajukan mobil tersebut menuju kawasan Cordoba bagian selatan. Di dalam kepanikan, Nestor berusaha menghilangkan jejak. Matanya tertuju pada sebotol alkohol yang terdapat di dalam mobil tersebut. Dan ketika itulah muncul sebuah ide untuk menghanguskan jasad Catalina. Seketika Nestor menghentikan mobil di tepi jalan yang cukup sepi. Dia kemudian beralih ke kursi belakang. Dan di dalam mobil tersebut, dia langsung menghanguskan jasad Catalina hingga membuat kursi mobil juga ikut terbakar. Setelah aksi keji itu, Nestor mengambil cincin milik Catalina serta helaian rambutnya dengan tujuan untuk kenang-kenangan karena sebenarnya dia sangat mencintai Catalina. Dengan tergesa, Nestor meninggalkan mobil tersebut di tepi jalan yang sunyi itu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian ketika Nestor sudah tiba di rumahnya kembali, barulah dia mencoba menghubungi Elnora, yaitu ibu dari Catalina. Sikapnya terdengar seperti orang panik dan khawatir. Di dalam panggilan itu, Nestor berdalih kalau dia tidak bisa menghubungi Catalina. Padahal seharusnya Catalina sudah sampai untuk menjemputnya. Mendengar hal itu, Elnora pun segera mencoba menelpon putrinya. Dan benar saja, panggilan itu tidak tersambung. Kepanikan makin menjadi ketika Lazaro juga mengatakan kalau dia kehilangan kabar dari Catalina. Waktu pun silih berganti. Keesokan paginya di tanggal 18 Juli 2024, tanpa menunggu 24 jam, Elnora, Nestor dan juga Lazaro langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kalau Catalina telah menghilang. Sayangnya, laporan mereka di saat itu tidak langsung ditindaklanjuti karena waktu kehilangan belum genap sehari. Kemudian terjadilah perdebatan kecil antara keluarga dan pihak berwajib. Tetapi Elnora memilih tak ingin membuang waktu. Dia langsung mencari putrinya secara mandiri. Pencarian tersebut yang dibantu oleh Nestor dan juga Lazaro ternyata tidak menemukan petunjuk apapun. Alhasil, keluarga Catalina hanya bisa menangis dan berharap laporan segera diproses oleh pihak berwajib.
Masih di hari yang sama, seorang warga di kawasan Cordoba membuat laporan ke polisi. Dia mengatakan kalau dia melihat sebuah mobil mencurigakan terparkir di tepi jalan dan dari mobil itu tercium seperti bau terbakar. Mendapatkan laporan tersebut, polisi langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, mobil itu tampak utuh dari luar. Namun ketika pintunya berhasil dibuka, suasana langsung berubah mencekam. Di dalam mobil tersebut terdapat jasad seorang perempuan muda dalam kondisi setengah terbakar. Polisi segera mengamankan lokasi dan menyerahkan jasad kepada tim forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, identitas kendaraan langsung ditelusuri. Dari platnya diketahui mobil tersebut terdaftar atas nama Elnora. Mengingat adanya laporan orang hilang dari Elnora sebelumnya, polisi pun segera menghubunginya. Tak lama kemudian, Elnora pun tiba di lokasi bersama keluarganya. Marcelo, sang ayah yang sangat dekat dengan putrinya, langsung tak kuasa menahan tangis. Dengan suara bergetar, dia memastikan kalau jasad itu benar adalah putrinya. Beberapa saat setelahnya, Lazaro dan Nestor juga datang di sana. Nestor merangkul keluarga Catalina dan mencoba menenangkan mereka, yang mana seolah-olah bukanlah dia dalang di balik itu semua. Berlanjut, polisi kemudian menjelaskan kalau kematian ini tidak wajar dan akan dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Keesokan harinya di tanggal 19 Juli 2024, hasil otopsi pun dirilis. Tim forensik menyimpulkan kalau penyebab kematian Catalina adalah asfiksia atau mati lemas yang disebabkan oleh tindakan pencekikan. Selain itu ditemukan pula tanda-tanda kekerasan fisik di beberapa bagian tubuhnya. Luka bakar yang juga terdapat di tubuhnya diduga sebagai upaya pelaku untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itulah, penyelidikan bergerak lebih intens. Polisi mulai meminta keterangan dari keluarga, teman, hingga pacar korban. Elnora mengatakan kalau di malam itu Catalina berpamitan dalam keadaan baik-baik saja. Lazaro mengaku sempat menerima pesan suara dari Catalina, tetapi setelah dia membalasnya, tak pernah ada lagi respon yang dia dapat. Dia juga memastikan kalau Catalina tidak pernah tiba di mall seperti rencana awal mereka. Sementara itu, di sisi lain, Nestor mengaku kalau Catalina berniat menjemputnya di malam itu. Tetapi dia mengatakan kalau korban tak pernah sampai di rumahnya. Karena keterangan masih simpang siur, polisi memeriksa ponsel Catalina. Dari riwayat percakapan, benar bahwa dia sempat berkomunikasi dengan Lazaro. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah dugaan kalau Lazaro terlibat dalam kasus ini. Tetapi setelah pihak kepolisian memeriksa rekaman CCTV yang ada di mall tempat mereka akan bertemu, rekaman tersebut menunjukkan kalau Lazaro benar berada di sana pada waktu kejadian. Sehingga dugaan keterlibatannya pun seketika gugur. Penyelidikan kemudian beralih pada pelacakan lokasi ponsel korban. Data menunjukkan kalau Catalina sempat berada di rumah Nestor selama 38 menit pada malam kejadian. Yang mana fakta ini jelas bertentangan dengan pengakuan awal Nestor yang menyebutkan Catalina tak pernah sampai di rumahnya. Perhatian pun sepenuhnya tertuju pada Nestor. Polisi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di sekitaran rumah Nestor. Di sana mereka akhirnya menemukan sebuah rekaman yang menampakkan Nestor menyeret jasad korban ke dalam kursi belakang mobil untuk membawanya ke kawasan Cordoba bagian selatan. Di saat itu juga polisi langsung menjemput Nestor agar dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Di saat yang bersamaan, tim lain menggeledah rumahnya. Di sana mereka menemukan cincin dan rambut milik Catalina yang disembunyikan di kamar pelaku. Akhirnya interogasi pun dilakukan. Awalnya Nestor mengelak dengan wajah yang murung. Namun di tengah pemeriksaan, dia tiba-tiba menangis dan berkata lirih kalau dia sangat mencintai Catalina. Dia akhirnya mengaku dan menceritakan kronologi kejadian, termasuk alasan dia mengambil cincin dan helaian rambut tersebut sebagai kenangan untuk mengingat korban. Hal ini pun diperkuat dengan temuan komentar pelaku di beberapa postingan korban yang sering memujinya dengan cantik ataupun sekedar mengatakan rindu. Dengan pengakuan tersebut ditambah bukti lokasi ponsel dan barang milik korban, polisi pun langsung menetapkan Nestor sebagai tersangka. Penyidik juga memeriksa riwayat kehidupan pelaku. Nestor Soto ini ternyata berasal dari wilayah Bariloche, Argentina, yang mana dia kemudian pindah ke wilayah Cordoba untuk melanjutkan studinya. Di kampus dia mengambil jurusan yang sama dengan Catalina, yaitu arsitek. Karena itulah kedekatannya dengan Catalina terbangun karena mereka sering berinteraksi. Namun di balik hubungan pertemanan itu, Nestor diketahui menyimpan perasaan obsesif terhadap Catalina. Dia diketahui sangat sering menghubungi Catalina, aktif di media sosial
meninggal Catalina dan bahkan berusaha mencari kesempatan untuk selalu berada di dekatnya. Meski begitu, Catalina tidak pernah menunjukkan ketertarikannya kepada Nestor. Nestor tetap memendam perasaan tersebut, dan di tengah proses penyelidikannya juga terungkap kesaksian dari seorang mantan teman sekelas Nestor. Dia mengatakan kalau Nestor ini pernah melakukan tindakan tidak senonoh kepada dirinya. Dan akhirnya Nestor pun didakwa atas pengeksekusian berat dengan unsur kekerasan berbasis gender serta pengkhianatan. Setahun berlalu memasuki tahun 2025, persidangan lanjutan pun digelar. Bukannya menunjukkan ekspresi penyesalan, Nestor justru terlihat tertawa santai bersama pengacaranya di ruang sidang. Cuplikan foto tersebut beredar luas di media sosial Twitter dan langsung memicu kemarahan publik. Di saat itu banyak yang mengecam sikap Nestor dan mereka berharap Nestor dapat dijatuhi hukuman eksekusi. Namun sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai vonis akhir untuknya. Meski begitu, berdasarkan dakwaan yang dijeratkan, besar kemungkinan Nestor akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Kematian Catalina meninggalkan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh bagi keluarganya. Di rumah yang biasa dengan suasana hangat dan penuh tawa, kini berubah menjadi ruang yang sangat sunyi. Elnora sebagai ibu kerap terdiam lama di depan pintu kamar Catalina. Dia masih sulit menerima kalau malam itu adalah kali terakhir dia melihat putrinya berpamitan dengan senyum. Marcelo, ayahnya yang begitu bangga melihat Catalina mengikuti jejaknya di dunia arsitek, juga harus menghadapi kenyataan pahit kalau mimpi itu terhenti secara tragis. Lucia, kakaknya, juga kehilangan teman berbagi cerita. Lazaro, pacarnya, kehilangan sosok pasangan tanpa pernah tahu kalau pesan suara terakhir yang dikirim oleh Catalina adalah salam perpisahan. Begitu juga dengan teman-teman kampus Catalina yang merasa terpukul. Di meja tempat Catalina biasa duduk, mereka meletakkan selembar kertas kecil dengan isi pesan perpisahan. Selain itu, para pengikut akun Instagram Catalina juga merasa kehilangan dengan kejadian mengenaskan ini. Mereka mengenang Catalina dengan foto disertai bunga putih dan lilin kecil yang menyala, menjadi simbol kehilangan dan rasa sayang. Kasus ini akhirnya menjadi pengingat keras kalau kekerasan bisa datang dari orang yang paling kita anggap dekat. Penolakan bukanlah penghinaan, cinta bukanlah kepemilikan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan amarah yang berubah menjadi kekerasan. Dari tragedi ini mengingatkan kita bahwa rasa sakit hati tidak bisa menjadi pembenaran untuk mengeksekusi seseorang. Untuk korban, mari kita berdoa semoga beliau mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.